Oke, selamat jumpa lagi dengan saya. Kali ini akan saya lanjutkan untuk materi perkuliahan mata kuliah inspeksi las di minggu ke-14 dengan topik mengenai prosedur, specification, dan performance qualification. Jadi di sini kita akan membahas mengenai WBS, Welding Procedure Specification, dan WGT, ya, Welder and Welding Operator Performance Qualification Test, ya, WBS dan WPIT. Oke. Nah, sebelumnya, ya, perlu kalian ketahui bahwa di dalam bidang pengelasan itu penting sekali untuk menjamin bahwa atau memastikan bahwa welder jelas. Jadi di sini saya tidak pernah menyebut welder sebagai tukang las karena bagi saya pekerjaan welder itu adalah pekerjaan yang memerlukan skill yang khusus, ya. Jadi kalau kita menyebut welder sebagai tukang las maka sama halnya dengan tukang beca atau tukang copet atau tukang gendam seperti itu kan ini. Padahal welder itu ada sekolahnya, pendidikannya, ada pelatihannya. Namanya sebaiknya kita menyebut welder itu sebagai juru las gitu. Nah, jadi penting di dalam bidang pengelasan untuk memastikan bahwa welder atau juru las dan welding operator atau operator mesin las memiliki pengetahuan, knowledge, dan keterampilan skill untuk menghasilkan sambungan las yang berkualitas. Nah, jadi penting sekali untuk memastikan bahwa welder dan welding operator tadi menghasilkan sambungan las yang berkualitas. Penting pula untuk mengetahui bahwa sambungan las yang dihasilkan oleh welder atau welding operator tadi merupakan sambungan las yang terbaik. Nah, untuk itu maka kita memerlukan suatu metode yang menjamin bahwa sambungan las yang dibuat pada tempat yang berbeda dengan jenis peralatan yang sama akan memiliki kualitas yang sama. Misalkan pengelasan dilakukan di Surabaya atau di Jakarta atau di Sorong sana, di Papua sana, maka kita perlu menjamin bahwa pengelasan tadi hasilnya akan memiliki kualitas yang sama kalau dilakukan dengan jenis peralatan yang sama. Nah, oleh karena itu kita harus ingat bahwa kualitas adalah ukuran kesesuaian terhadap suatu spek atau spesifikasi, ukuran kesesuaian. Jadi semakin sesuai suatu hasil produksi terhadap spek yang digunakan, maka pemenuhan kualitasnya semakin baik. Nah, hal ini berlaku juga di bidang pengelasan. Nah, oleh karena itu untuk memenuhi persyaratan terhadap kualitas, ya, maka di dalam pengelasan itu ada beberapa macam code, ya, code atau standar. Perbedaan antara code dan standar sudah saya jelaskan di awal-awal perkuliahan. Nah, diharapkan dengan informasi tertulis yang didapatkan dari code dan standar tadi, maka welder atau welding operator tadi mampu membuat sambungan dengan tingkat keselamatan, kekuatan, dan keandalan yang sama. Jadi welder dan welding operator di seluruh dunia tadi diharapkan kalau mereka mengelas mengacu pada code atau standar, maka hasil pengelasannya memiliki tingkat keselamatan, kekuatan, dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di minggu kali ini akan saya jelaskan sedikit, ya, mengenai prosedur pengelasan dan performance qualification mengacu pada ASME section 9. Ya. Perlu kalian ingat bahwa yang saya jelaskan di sini hanya sedikit saja, karena apabila saya jelaskan terlalu banyak maka waktunya kurang. Kedua, jika kalian memang ingin ingin ya bekerja sebagai inspektor, bekerja di bidang inspeksi pengelasan, maka kalian bisa mengikuti pelatihan lebih lanjut mengenai welding inspection. Nah, di ASME section 9 ini adalah ASME Boiler and Pressure Vessel Code, ya. Jadi di sini membahas mengenai qualification standar dan standar kualifikasi untuk welding, bracing, and fusing prosedur, welder, bracer, and welding, bracing, and fusing operator. Jadi ini adalah dokumen yang digunakan atau code yang digunakan untuk
melakukan kualifikasi mengenai prosedur pengelasan atau kualifikasi performance yang dilakukan terhadap welder atau welding operator. Nah, nanti penjelasannya akan saya bagi menjadi 5 bagian sesuai dengan yang ada di Aspol section 9 ini ya. Akan saya bahas mengenai key way ya. Key to quality, way to welding ya, atau welding. Nah, artikel 1 ini adalah mengenai persyaratan umum mengenai pengelasan welding general requirement. Jadi seperti yang bisa kalian lihat nanti di ASMO section 9. Ya, ini ada ASMO section 9. Di sini ada artikel 1 ya, welding general requirement. Lalu ada artikel 2 ya, welding procedure qualification. Lalu ada artikel 3 welding performance qualification. Kemudian artikel 4 welding data. Dan artikel 5 standar untuk welding procedure specification atau SWPS. Nah, presentasi akan saya bagi sesuai dengan KIB tadi itu ya, artikel 1 sampai dengan artikel 5. Oke. Nah, KIB 101 prosedur specification, spesifikasi prosedur pengelasan, welding procedure and specification. Nah, BPS atau welding procedure specification itu digunakan oleh suatu organisasi, ya. Organisasi yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah bisa aplikasi aplikator ya kan, bisa rektor ya, atau bisa suatu organisasi yang lainnya yang memerlukan pengelasan ya, yang memerlukan pengelasan, pekerjaan pengelasan. Jadi BPS itu dipakai oleh suatu organisasi yang akan memiliki bertanggung jawab, jadi memiliki pertanggungjawaban untuk pengendalian pengoperasian pengelasan produksi. Jadi organisasi tadi itu bertanggung jawab untuk melakukan pengelasan produksi terhadap suatu komponen, kan gitu ya. Nah, jadi karena organisasi ini bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan pengelasan, maka dia harus memiliki BPS. BPS-nya tadi sudah dikualifikasi. Siapa yang mengualifikasi? Ya organisasi tadi kan itu, ya perusahaan tadi. Jadi perusahaan tadi itu adalah perusahaan yang memerlukan pekerjaan pengelasan. Makanya dia harus membuat suatu BPS. Di dalam membuat BPS, maka BPS-nya harus dikualifikasi oleh perusahaan tadi. Jadi perusahaan tadi yang bertanggung jawab untuk melakukan kualifikasi atau pengujian. Kualifikasi itu maksudnya pengujian terhadap suatu BPS. Nah, apabila BPS tadi itu disiapkan oleh organisasi tersebut ya, maka paling tidak BPS tadi harus memuat variabel-variabel esensial dan non esensial. Jadi dalam BPS itu harus ada variabel esensial dan non esensial. Variabel esensial itu nanti ada tambahannya, yaitu namanya adalah variabel supplementary esensial ya. Jadi variabel pengelasan itu pada dasarnya dibagi dua ya. Ada variabel esensial sama variabel non esensial. Nah, variabel esensial itu ada tambahannya, yaitu dinamakan sebagai variabel supplementary esensial. Kapan digunakan variabel supplementary esensial? Apabila pada WPS tadi disyaratkan pengujian toughness ya, pengujian toughness atau pengujian impact kan gitu, pengujian impact atau pengujian Charpy Phenos yang digunakan ya. Jadi pengujian toughness. Jadi apabila BPS itu disyaratkan untuk digunakan atau untuk memenuhi persyaratan pengujian toughness, maka variabel supplementary esensial itu digunakan. Variabel supplementary esensial
potensial itu akan berubah menjadi esensial apabila disyaratkan pengujian hardness. Nanti saya jelaskan mengenai perincian dari masing-masing variabel. Nah, tadi adalah prosedur spesifikasi yang bicara mengenai spesifikasi prosedur pengelasan IW 101. Nah, sekarang IW 102 yaitu kualifikasi atau pengujian performa. Performa itu bahasa Indonesia kinerja, ya. Kinerja atau unjuk kerja. Siapa yang diuji kinerjanya ya? Kalau nggak welder ya jelas ya welding operator kan itu. Jadi di dalam pengujian kinerja, ya, kalau kita menggunakan welder ya, jelas welder itu adalah seseorang yang mendeposisikan logam las cair pakai tangannya, itu namanya welder kan gitu. Welder ya. Kalau pakai mesin namanya adalah welding operator. Jadi kalau untuk welder, maka tujuan dari kualifikasi performa itu adalah untuk mengetahui kemampuan seorang welder di dalam mendeposisikan logam las yang nanti diharapkan hasilnya akan mulus. Sound itu artinya adalah mulus atau baik. Ya. Sound itu bukan suara tapi mulus atau baik. Jadi kalau welder itu mau dilihat kemampuannya seberapa di dalam menghasilkan sambungan las yang mulus. Sedangkan tujuan daripada kualifikasi performa ya untuk operator mesin las, tujuannya adalah untuk menentukan apakah operator mesin las tadi itu memiliki kemampuan secara mekanis untuk mengoperasikan perangkat pengelasan. Jadi kalau operator las itu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah operator tadi itu dapat mengoperasikan mesin las dengan baik ya, untuk menghasilkan sambungan yang mulus. Ya, itu kalau untuk welding operator. Kalau untuk welder, kita pengen tahu weldernya itu atau jumlahnya bisa menghasilkan sambungan las yang mulus apa enggak. Makanya diperlukan yang namanya performance qualification, ujian terhadap kinerja welder atau welding operator. Nah, kemudian IW 103 tanggung jawab ya. Pengelasan masing-masing organisasi yang perusahaan seperti saya bilang tadi ya, masing-masing atau tiap-tiap organisasi ini harus melakukan pengujiannya apa ya, nanti kita lihat pengujian terhadap prosedur pengelasan atau pengujian terhadap performa kan gitu ya. Nah, pengujian ini disyaratkan untuk mengkualifikasi prosedur pengelasan. Jadi prosedur pengujian ini dipakai untuk mengkualifikasi prosedur pengelasan yang dipakai di dalam pengelasan konstruksi ya. Mengacu pada ini dan juga pengujiannya bisa terhadap kinerja dari welder atau welding operator yang mengaplikasikan prosedur pengelasan tadi kan gitu. Jadi pengujiannya pada dua hal. Yang pertama adalah pada prosedur pengelasannya sendiri ya, yang akan digunakan untuk pengelasan production. Yang kedua adalah pengujian terhadap welder atau welding operator yang mengaplikasikan prosedur pengujian ini ya, di dalam melakukan pembuatan suatu produk. Lalu tanggung jawab lainnya adalah melakukan recording rekaman. Di awal kan sudah saya jelaskan mengenai perbedaan antara record dan report. Report ya, sama record. Ya, record itu adalah bagian dari suatu report. Ya. Recording itu rekaman. Nah, organisasi tadi harus maintain suatu hasil, maintain suatu record atau rekaman dari suatu hasil pengelasan atau pengujian ya. Jadi yang dilakukan terhadap prosedur pengelasan dan pengujian terhadap kinerja welder dan welding operator. Jadi kewajiban dari perusahaan tadi adalah ya, melakukan pengujian BPS sama welding qualification atau welding operator qualification dan membuat recordnya ya, rekamannya ya, terhadap pengelasan tadi kan gitu ya. Jadi dia harus bikin record terhadap pengelasan yang dilakukan untuk pengujian prosedur pengelasan dan pengujian kinerja welder atau welding operator, tanggung jawab gitu. Nah, kemudian secara organisasi itu
secara organisasi perusahaan tersebut ya, harus melakukan certification atau pernyataan. Jadi ini IW 201. Organization shall certify bahwa mereka telah melakukan kualifikasi dan melakukan ujian terhadap apa? Terhadap WPS. Ya, jadi WPS sudah diuji dan sudah melakukan kualifikasi ya, ujian terhadap kualifikasi prosedur ini. Jadi prosedurnya sudah diuji. Ya, ini sertifikasi. WPS-nya sudah dilakukan pengelasan, sudah diuji. Hasil pengujian dari WPS tadi itu dimasukkan ke dalam suatu dokumen yang namanya adalah PQR, Prosedur Qualification Record atau PQR. Jadi PQR adalah rekaman dari hasil pengelasan tes kupon untuk membuat suatu WPS. Jadi WPS itu Welding Process Specification. Ya. Perusahaan harus menyiapkan buah-buah tes spesifik dan plat ini. Lalu mereka mendesain prosedur pengelasan. Ya. Jadi plat ini nanti akan bilas, ya. Jadi satu. Nah, jadi perusahaan harus membuat suatu desain kelas. Ya, kemudian setelah bilas seperti ini, misalkan ya ada hasil pengelasannya, maka dilakukan yang namanya pengujian. Jadi nanti WPS itu dilakukan pengujian mekanikal. Nah, selama melakukan pengelasan terhadap tes kupon ya, yang dua jadi satu ini, gelas oleh Weber atau gelas oleh jumlah ya atau valurator gitu, maka parameter pengelasannya dicatat, lalu nanti dibikinkan yang namanya prosedur qualification atau PQR. Nah, ini akan saya jelaskan sebentar lagi.